Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Astin Prastiwi Putri Haryanto. Di sini saya sebagai moderator. Sebelum saya mempresentasikan kelompok saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yaitu ada Nur Aisyah, Muhammad Lutfi, Rana Ananda Renaldi, dan Renaldo Sinaga. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Manajerial yang akan mempresentasikan studi kasusnya adalah KSP Graha Arsindi. Nanti teman-teman saya akan menjelaskan beberapa bagian, yaitu Nur Aisyah menjelaskan kondisi kebutuhan permasalahan ditinjau dari 7 prinsip. Muhammad Lutfi akan menjelaskan tentang model kanvas bisnis. Renaldo Sinaga akan menjelaskan analisis SWOT dan rencana strategi. Rana Ananda Renaldi akan menjelaskan bisnis model kanvas atau BMC. Yang terakhir saya akan menjelaskan rekomendasi inovasi KSP Graha Arsindi dalam bidang IT. Nanti yang pertama Nur Aisyah akan menjelaskan bagiannya dan seterusnya nanti akan disambung oleh Muhammad Lutfi, Rana Ananda, dan Renaldo Sinaga. Dan yang terakhir saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah. Baiklah, di sini saya akan jelaskan kondisi kebutuhan permasalahan ditinjau dari 7 prinsip koperasi dan aspek manajerial koperasi meliputi sumber daya manusia, kelembagaan, dan bisnis. Di sini saya akan menjelaskan 7 prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Maksudnya, setiap keanggotaan dan anggota secara sukarela memberikan modalnya sendiri-sendiri untuk digabungkan sebagai usaha bersama, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan anggota bersifat terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi, karena setiap keanggotaan koperasi bebas berpendapat, tetapi yang dimaksud bebas di sini adalah harus memakai aturan yang jelas berdasarkan prinsip koperasi. Yang ketiga, pembagian SHU atau setiap hasil usaha dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Maksudnya, setiap hasil usaha atau SHU adalah jasa dari masing-masing anggota dan modal dari masing-masing anggota. Yang keempat, pembelian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Maksudnya di sini adalah pembelian balas jasa di dalam anggota koperasi terbatas oleh besarnya modal yang tersedia. Yang kelima, kemandirian. Maksudnya, setiap anggota mempunyai peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing atas setiap usaha itu sendiri. Selain itu, anggota koperasi dituntut berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas dan bisa mengelola koperasi dan usaha itu sendiri. Dan yang keenam, pendidikan perkoperasian. Maksudnya, pendidik perkoperasian adalah memberikan bekal kemampuan bekerja setelah mereka terjun dalam masyarakat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Maksudnya adalah hubungan kerjasama antar koperasi satu dengan koperasi lainnya untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama, dan dengan adanya kerjasama antar koperasi dapat mewujudkan kesejahteraan koperasi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan kondisi kebutuhan dan permasalahan. Kondisi terbagi menjadi dua, yaitu kondisi dan kelembagaan. Nah, di sini kondisi terbagi menjadi dua, bisnis dan sumber daya manusia. Bisnis di operasional, pemasaran, dan keuangan. Operasional di Graha Arsindi saat ini, Koperasi Graha Arsindi masih beroperasi dari event-event yang ada dari pemerintah, ada di diskusi, dan juga rapat anggota. Pemasarannya di sini saluran pemasaran koperasi dengan atas nama koperasi sudah ada. Dan Graha Arsindi sudah dikenal para pedagang pasar dan toko kelontongan. Yang ketiga, keuangan. Keuangan pada Graha Arsindi saat ini memperoleh melalui dari simpanan pokok, simpanan pinjaman, simpanan sukarela, dan pinjaman. Sumber daya manusianya di sini saat ini Koperasi Graha Arsindi dengan beranggotakan 2.000 anggota yang terdiri dari kalangan wira swasta dan 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 2 orang sekretaris, dan 1 orang bendahara yang harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah diberikan. Kelembagaan. Saat ini Graha Arsindi berbadan hukum provinsi. Kebutuhannya lagi ya terbagi menjadi 2, bisnis operasional dan pemasaran. Desain sistem manajemen bisnis untuk barang atau jasa dari segi harga, spesifikasi produk, jasa, dan kualifikasinya. Pemasaran, sumber daya manusia dalam bidang marketing, saluran pemasaran sendiri, web, dan terjun langsung ke masyarakat seperti ke pasar dan toko kelontongan. Sumber daya manusia di Graha Arsindi
yaitu pemberian pendidikan dan pemberian pelayanan terhadap masyarakat. Kelembagaannya sosialisasi koperasi dan meningkatkan kesadaran untuk berkoperasi. Permasalahan di Geraha Arsindi yaitu bisnis, sumber daya manusia, dan kelembagaan. Di sini bisnis juga terbagi menjadi 3, yaitu operasional, pemasaran, dan keuangan. Operasional, masih banyaknya anggota yang tidak hadir dalam rapat anggota tahunan atau yang disebut dengan RAT, dan member sulit untuk mengambil keputusan dalam RAT. Pemasaran, faktor aspek pemasaran masih sangat konvensional, yaitu dengan kini langsung serta belum adanya saluran marketing yang efektif untuk setiap proyek yang masuk. Keuangan, masih banyak anggota yang tidak membayar simpanan pokok tepat waktu yang menyebabkan Geraha Arsindi kesulitan dalam mempelancar usahanya. Sumber daya manusianya yaitu kurang dari segi kuantititas serta belum adanya kesadaran untuk berkooperasi, dan kelembagaannya dari segi legalitas tidak ada masalah yang berarti, namun dari segi kelembagaan sendiri masih tinggi tingkat egois dari masing-masing anggota tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di event-event yang ada dari pemerintah, ada di diskusi dan juga rapat anggota. Pemasarannya di sini saluran pemasaran koperasi dengan atas nama koperasi sudah ada. Dan Geraha Arsindi sudah dikenal para pedagang pasar dan toko kelontongan. Yang ketiga, keuangan. Keuangan pada Geraha Arsindi saat ini memperoleh melalui dari simpanan pokok, simpanan pinjaman, simpanan sukarela, dan pinjaman. Sumber daya manusianya di sini saat ini Koperasi Geraha Arsindi dengan beranggotakan 2.000 anggota yang terdiri dari kalangan wira swasta dan 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 2 orang sekretaris, dan 1 orang bendahara yang harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah diberikan. Kelembagaan. Saat ini Geraha Arsindi berbadan hukum provinsi. Kebutuhannya lagi ya terbagi menjadi 2, bisnis operasional dan pemasaran. Desain sistem manajemen bisnis untuk barang atau jasa dari segi harga, spesifikasi produk jasa dan kualifikasinya. Pemasaran, sumber daya manusia dalam bidang marketing, saluran pemasaran sendiri, web, dan terjun langsung ke masyarakat seperti ke pasar dan toko kelontongan. Sumber daya manusia di Geraha Arsindi yaitu pemberian pendidikan dan pemberian pelayanan terhadap masyarakat. Kelembagaannya sosialisasi koperasi dan meningkatkan kesadaran untuk berkoperasi. Permasalahan di Geraha Arsindi yaitu bisnis, sumber daya manusia, dan kelembagaan. Di sini bisnis juga terbagi menjadi 3, yaitu operasional, pemasaran, dan keuangan. Operasional, masih banyaknya anggota yang tidak hadir dalam rapat anggota tahunan atau yang disebut dengan RAT, dan member sulit untuk mengambil keputusan dalam RAT. Pemasaran, faktor aspek pemasaran masih sangat konvensional, yaitu dengan kini langsung serta belum adanya saluran marketing yang efektif untuk setiap proyek yang masuk. Keuangan, masih banyak anggota yang tidak membayar simpanan pokok tepat waktu yang menyebabkan Geraha Arsindi kesulitan dalam mempelancar usahanya. Sumber daya manusianya yaitu kurang dari segi kuantititas serta belum adanya kesadaran untuk berkooperasi, dan kelembagaannya dari segi legalitas tidak ada masalah yang berarti, namun dari segi kelembagaan sendiri masih tinggi tingkat egois dari masing-masing anggota tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi. Di sini saya akan menjelaskan model kanvas bisnis. Membuat bisnis model kanvas adalah hal paling awal yang biasanya dibutuhkan oleh seorang pengusaha pemula. Yang pertama itu consumer premise. Bagian ini akan menjelaskan siapa pelanggan potensial dari produk Anda. Biasanya juga berisi profil orang yang memiliki masalah yang akan dipecahkan oleh bisnis Anda. Untuk model bisnis yang berkembang sekarang ini, consumer segment mencakup ini penjualan barang dan pembelian. Untuk lebih jelasnya mengenai siapa segmen pelanggan Anda, ada baiknya kamu juga mempelajari apa itu bookkeeper. Dan yang kedua itu volume professional. Blog ini berisi tentang nilai tambah yang akan membuat bisnis Anda terlihat menarik dan berbeda dengan bisnis lainnya. Biasanya berupa solusi atau inovasi
yang Anda tawarkan dan menjadi keunggulan utama perusahaan. Dan yang ketiga itu channel. Channel adalah media yang bisnis Anda gunakan untuk mendistribusi yang kamu tawarkan untuk sampai di konsumer. Channel ini bisa berupa website, online, adventure, aplikasi, bahkan seorang. Dan yang keempat itu consumer relation. Jika channel lebih banyak menjangkau orang yang belum tahu produk Anda, maka consumer relation adalah kebalikannya. Kamu harus tahu bagaimana cara bisnis Anda bisa mencakup influencer dan para pelanggan. Bentuknya pun bisa sangat beragam, mulai dari newsletter, layar after sales, dan sejenisnya. Dan yang kelima itu relevance trend. Pada kedua blok bagian bawah atau concern dan relevant, kamu perlu menjabarkan struktur finansial dari perusahaan. Di bagian relevant atau tentu yang kamu tuliskan adalah produk atau jasa apa saja yang dapat memberikan pemasukan. Dan yang keenam itu kaya efektif. Blog ini adalah bagian yang menjelaskan bagaimana kamu bisa menciptakan volume profesional perusahaan. Jika bisnis kamu adalah produk website, maka inovasi teknologi dalam proses pembuatan produk ini bisa menjadi key efektif. Dan yang ketujuh itu key resource. Sumber dana utama key resource merupakan kolom yang akan menjelaskan aset strategi perusahaan. Aset ini bisa berupa bahan baku produk, infrastruktur yang dibutuhkan, dan semacamnya. Dan yang kedelapan itu key profitable. Tidak ada bisnis besar yang dalam menjalankan sebuah aktivitas bisnis tentu kita membutuhkan mitra. Disinilah tempat kita memasukkan mitra strategi yang kita miliki dan konten bisnis. Mitra bisa berupa supplier, vendor, agensi, dan sejenisnya. Dan yang terakhir itu consumer store. Pada bagian terakhir ini kita harus menentukan biaya apa saja yang dibutuhkan untuk melanjutkan seluruh aktivitas bisnis. Untuk mempermudah, struktur bisnis dapat diisi berdasarkan isian pada kolom key efektif, key resonant, dan channel. Contoh-contoh model kanvas bisnis makanan. Mungkin sampai itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Sinaga, NIM 170511071. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT dan rencana strategis dalam Koperasi Geraha Arsindi. Adapun analisis SWOT yang terdapat di dalam KSP Geraha Arsindi sebagai berikut. Yang pertama adalah strength, kekuatan. Poin pertama, adanya pertumbuhan peningkatan jumlah anggota setiap tahunnya. Jumlah anggota yang dihitung adalah anggota yang telah memenuhi syarat dan terdaftar dalam buku daftar anggota. Poin kedua, pengurus memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh KSP Geraha Arsindi, sehingga dalam pelaksanaan manajemen sudah lebih profesional. Poin ketiga, selain pengurus, ada juga anggota yang berkesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh KSP Geraha Arsindi itu sendiri. Poin keempat, manajemen yang solid, pengurus dan karyawan saling bekerja sama yang sistematis sehingga tercipta hubungan yang baik antara pengurus dan karyawan. Yang kedua, weakness, kelemahan. Kelemahan yang ada di dalam KSP Geraha Arsindi yaitu poin pertama, masih banyaknya anggota yang tidak membayar simpanan pokok tepat waktu yang dapat menyebabkan KSP Geraha Arsindi kesulitan dalam memperlancar usahanya. Poin yang kedua, pelaksanaan rapat anggota tahunan yang tidak tepat waktu. Poin ketiga, banyaknya anggota yang tidak hadir dalam rapat anggota tahunan dan dapat mempersulit pengambilan keputusan dalam RAT tersebut. Poin keempat, setidaknya masyarakat yang sadar dengan manfaat melakukan transaksi di koperasi. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Peluang yang ada di dalam KSP Geraha Arsindi ialah poin pertama, koperasi ini memiliki anggota yang jumlahnya banyak sehingga dapat memaksimalkan laba.
Poin yang kedua, tersedianya sarana, kantor, dan usaha koperasi yang cukup memadai. Poin yang ketiga, adanya penyisihan sebagai sisa hasil usaha untuk dana sosial untuk membantu masyarakat sekitar. Threat atau ancaman. Ancaman yang ada di dalam koperasi Geraha Arsindi ialah poin pertama, kompetensi karyawan yang belum maksimal dalam melaksanakan sistem komputerisasi sehingga pengolahan data tidak seperti yang diinginkan atau diharapkan. Poin yang kedua, belum optimalnya pemeriksaan oleh pengawas baik yang secara intern maupun ekstern. Pemeriksaan intern mencakup pemeriksaan terhadap kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, meliputi bidang organisasi, usaha, pemodalan, keuangan, dan lain-lain. Poin ketiga, ketidaksadaran masyarakat akan manfaat koperasi. B. Rencana strategis. Adapun rencana strategis yang ada di dalam koperasi Geraha Arsindi ialah yang pertama, meningkatkan promosi. Promosi berguna untuk memperkenalkan koperasi serta dapat menjaring anggota dan memperluas pasar sehingga perkembangan modal akan semakin meningkat. Poin yang kedua, mengembangkan produk usaha simpan pinjam. Penambahan produk jasa yang berbeda dari koperasi lain dapat menarik perhatian masyarakat. Poin yang ketiga, peningkatan pengawasan dari badan pengawas koperasi. Dilakukan tindak evaluasi oleh pengawas sehingga dapat dilakukan tindak korektif bila terdapat kesalahan guna mencapai tujuan bersama. Poin keempat, pemberian pelayanan pendidikan dan penyuluhan tentang pentingnya koperasi. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenal koperasi dapat dijadikan peluang koperasi untuk mengenalkan koperasi kepada masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Bye. Perkenalkan, nama saya Rana Ananda Renaldi, SS NIM 17051050. Di sini saya akan membahas tentang bisnis model Canva. Ialah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual kanvas koperasi agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. BMC dapat digunakan untuk semua lini bisnis tanpa terbatas sektor usahanya. BMC sangat membantu untuk mempercepat proses analisis kekuatan dan kekurangan bisnis. Tidak dalam bisnis model koperasi simpan pinjam yang memiliki visi dan misi. Visinya memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada anggota usaha mikro, usaha kecil, dan stakeholder. Misi yang pertama, memberikan layanan prima dan solusi bernilai tambah bagi anggota dan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan nilai layanan dan menjadikan pilihan utama anggota dalam transaksi keuangan. Implikasi manajerial, hasil bisnis model hasil analisis bisnis model bisnis kanvas KSP Geraha Arsindi dapat digunakan sebagai masukan untuk penentuan strategi dan perencanaan bisnis ke depan. Di antaranya masukan dan saran yang diberikan kepada KSP Geraha Arsindi dapat dilaksanakan secara bersama. Yang pertama, implikasi manajerial, strategi untuk meningkatkan pendapat. Beberapa saran untuk mendukung strategi ini adalah nasabah yang berhak bergabung dalam KSP Geraha Arsindi tidak hanya khusus untuk nasabah perempuan saja, bisa dari nasabah laki-laki berusaha, seharusnya bisa dari kalangan non-muslim maupun muslim, menyusun standar operasional dan prosedur SOP KSP Geraha Arsindi dan optimalisasi aktivitas marketing dan pelatihan pemberdayaan nasabah. Yang kedua, implikasi manajerial, strategi pada elemen aktivitas utama dalam KSP Geraha Arsindi adalah memberikan latihan kegiatan sosial kepada warga setempat.
Sekian dari saya. Saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu rekomendasi inovasi KSP Geraha Arsindi dalam bidang IT. Saya akan menjelaskan pengertian sistem informasi. Suatu sistem informasi dapat didefinisikan secara teknis sebagai satuan komponen yang saling berhubungan dengan mengumpulkan atau mendapatkan kembali, memproses, menyimpan, mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, dan kendali dalam suatu organisasi. Kemudian ada 3 aktivitas dalam suatu sistem informasi: menghasilkan informasi yang diperlukan oleh organisasi untuk membuat keputusan, mengendalikan operasi, meneliti masalah, dan menciptakan produk baru atau jasa. Aktivitas tersebut adalah input, pengolahan, dan output. Sistem informasi membutuhkan umpan balik, yaitu output yang dikembalikan ke anggota-anggota organisasi yang bersangkutan untuk mengevaluasi atau mengoreksi tahap input. Kemudian ada sistem komputer terdiri dari unit pemrosesan utama, Central Processing Unit atau CPU, wadah penyimpan primer, wadah penyimpan sekunder, perangkat input, perangkat output, dan perangkat komunikasi. Tempat penyimpanan primer menyimpan data dan instruksi program secara sementara dalam pemrosesan. Sementara perangkat penyimpanan sekunder, cakram magnetik dan optik pita magnetik, menyimpan data dan instruksi program jika tidak digunakan selama pemrosesan. Kemudian ada sebagian besar informasi yang digunakan oleh aplikasi komputer disimpan dalam perangkat penyimpan sekunder yang letaknya di luar area penyimpanan primer. Ada sistem operasi merupakan manajer kepala dan sistem komputer. Sistem operasi pengalokasian dan menugaskan beragam sumber sistem, menjadwalkan penggunaan sumber-sumber komputer dan tugas-tugas komputer, memonitor aktivitas sistem komputer. Dan kecenderungan umum dalam perangkat lunak dewasa ini adalah kemudahan penggunaan dan bahasa-bahasa pemrograman tingkat tinggi. Keduanya meningkatkan produktivitas programmer profesional dan memungkinkan pengguna akhir untuk bekerja secara langsung dengan sistem informasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam presentasi mata kuliah ekonomi manajerial. Jika ada kesalahan dalam penyampaian dan kalimat, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.